Shalom, shalom sahabat World of Wisdom. Kembali lagi dalam renungan kita hari ini bersama dengan saya Tamara Hasyana Lubis. Satu ayat firman Tuhan yang mau saya bagikan hari ini, yang boleh kita renungkan bersama-sama hari ini. Terambil dari Matius 19 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kisah ini dimulai dari seorang muda kaya yang datang kepada Yesus dan menanyakan satu pertanyaan yang sangat penting menurut saya, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, pertanyaan ini mencerminkan segala sesuatu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita sering berpikir kalau apa yang sudah kita lakukan yang menurut kita baik itu bisa memperoleh keselamatan, atau keselamatan itu dan hidup yang kekal bisa diperoleh dari usaha manusia. Namun kali ini Yesus membalikkan pemikiran manusia. Dia tidak berbicara tentang perbuatan baik yang bisa memperoleh keselamatan itu, melainkan menunjukkan bahwa keselamatan diperoleh dengan iman, lalu menyerahkan diri kita sepenuhnya secara totalitas kepada Tuhan. Yang menjadi tantangan bagi pemuda tersebut adalah ketika di ayat selanjutnya bahwa Yesus berkata, "Jualah segala harta milikmu dan bagikan itu kepada fakir miskin, maka ia akan bersama-sama mengikut Yesus dan dia akan diselamatkan." Nah, yang menjadi tantangan bagi pemuda itu adalah bagaimana ia melepaskan semua hartanya. Bapak Ibu, kita kalau diperhadapkan dengan situasi ini, kita pasti akan sangat sulit untuk memilih apakah kita benar-benar bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan secara totalitas. Kita bisa menjual semua harta yang kita punya untuk mengikut Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa seringkali hal-hal duniawi seperti kekayaan, harta yang kita punya, kebanggaan, penghargaan yang kita miliki dalam hidup kita yang dapat menghalangi kita untuk mengikuti Yesus secara sepenuhnya. Bapak Ibu, renungan hari ini mengajarkan bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang bisa kita beli dengan harta kita, dengan kekayaan kita, melainkan anugerah Allah yang diperoleh melalui iman dan ketaatan kepadanya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang menjadi penghalang untuk mengikuti Yesus? Mari kita menyerahkan hidup kita, harta kita, dan semua yang kita miliki dalam hidup kita ini, mari kita serahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika kita berani mengikuti Yesus, kita juga berani meninggalkan semua yang kita miliki, bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, yang menjadi aplikasi kita dalam renungan ini adalah jangan ragu untuk mengikuti Yesus. Percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dengan tidak ragu-ragu meninggalkan semua yang kita punya dalam duniawi ini, percaya bahwa kita akan diselamatkan. Hanya oleh anugerah dan ketaatan yang kita miliki, yang kita serahkan secara totalitas sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Demikian renungan firman Tuhan yang boleh saya bagikan hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Kami belajar Tuhan dari renungan hari ini, bagaimana kami hidup taat kepada Tuhan, hidup menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa mempermasalahkan semua apa yang kami punya dalam hidup kami, semua hal-hal duniawi yang menghambat kami untuk mengikut Engkau. Berikan kami hati yang taat Tuhan, supaya kami senantiasa setia untuk mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.